Hubungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo disinyalir memanas karena deklarasi Nasdem untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Pasca deklarasi itu, Nasdem tak sekali dua kali disentil oleh partai koalisi pemerintah. Mengutip yang dilansir kompas.com, banyak pihak beranggapan sudah waktunya Nasdem pamit dari koalisi. Sedianya, Paloh dan Jokowi menjalin kedekatan sejak lama. Keduanya selalu tampak akrab dan kerap saling memuji. Lantas, mungkinkah pencapresan Anies Baswedan jadi titik perpecahan antara Paloh dengan Jokowi? Kedekatan Paloh dengan Jokowi terjalin lebih dari 8 tahun terakhir. Paloh dengan membawa bendera Nasdem mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden pada 2 kali pemilu, yakni tahun 2014 dan 2019. Keduanya kerap saling melempar pujian. Jokowi juga rajin menghadiri agenda-agenda besar Nasdem. Jokowi bahkan pernah menyebut bahwa hubungannya dengan Paloh tak hanya sebatas sahabat, tapi sudah seperti adik kakak. Mantan wali kota Solo itu mengaku sering curhat ke Paloh, pun sebaliknya. Dalam kesempatan yang sama, Paloh juga menyampaikan hal serupa. Dia menyebut Nasdem akan terus menjadi sahabat Jokowi meski masa kepemimpinannya sebagai presiden berakhir pada 2024. Nasdem adalah sahabat bagi pribadinya seorang Jokowi. Arti seorang sahabat berulang kali diungkapkan Paloh. Keduanya bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Paloh tak segan melempar puja-puji ke Jokowi. Dia mengaku mendukung Jokowi tanpa syarat pada 2 kali pilpres. Menurut dia, Indonesia seharusnya bangga punya karakter pemimpin seperti Jokowi yang begitu piawai memimpin pemerintahan dengan tetap terbuka, mau menerima kritik dan masukan. Surya bahkan menyebut Indonesia tetap berdiri tegak dan mendapat apresiasi bangsa lain karena kepemimpinan Jokowi. Paloh pun menegaskan bahwa Nasdem berkomitmen terus mengawal kepemimpinan Jokowi hingga akhir masa jabatannya pada 2024. Dia menyebut persahabatannya dengan Jokowi tak akan pernah berakhir. Disentil hubungan dua sahabat itu kini ditengarai sedang di ujung tanduk. Sejak mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, tak sekali dua kali Nasdem dihujani kritik, utamanya oleh partai pengusung pemerintahan Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengibaratkan deklarasi Anies sebagai capres Nasdem seperti peristiwa 10 November 1945. Dalam peristiwa itu terjadi aksi perobekan kain biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya, Jawa Timur. Sehingga yang tersisa hanya bendera kebangsaan Indonesia, merah putih. Belakangan ada biru yang terlepas dari pemerintahan Presiden Jokowi karena sudah memiliki calon presiden sendiri. Hasto pun terang-terangan bahwa hubungan Nasdem terhadap pencapresan Anies kontradiktif terhadap pemerintahan Jokowi. Dia menyebut berbagai kebijakan Anies berlawanan dengan pemerintah kini. Misalnya terkait ibu kota negara, Anies berupaya mempertahankan ibu kota tetap berada di DKI Jakarta. Padahal pemerintahan Jokowi punya program besar memindahkannya ke Kalimantan Timur. Sinyal Presiden Jokowi sendiri sebenarnya belum pernah belak-belakan menyentil Nasdem. Hanya saja ketika ditanya soal kemungkinan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju pasca deklarasi Nasdem, Jokowi tak menutup peluang. Belakangan publik menangkap sejumlah gelagat tak biasa dari Jokowi. Di acara puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar misalnya, tampak Jokowi tak membalas rangkulan Paloh. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, tampak Paloh merangkulkan tangan kirinya ke punggung Jokowi, sementara tangan kanannya menepuk-nepuk tangan kiri mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Namun, Jokowi terlihat tidak membalas rangkulan Paloh. Presiden hanya menepuk pundak kiri bos media grup itu. Dalam pidatonya di acara yang sama, Jokowi menyinggung soal deklarasi capres yang sembrono.
Kendati pernyataan itu ditujukan buat Golkar, asumsi publik tetap berkembang. Menanggapi itu, staf khusus Menseknek Valdo Maldini mengatakan, apabila satu pihak sudah tidak lagi berkomitmen dengan visi Jokowi, maka seharusnya tahu diri. Menurutnya, koalisi pemerintah memang sudah seharusnya solid mendukung pemerintahan hingga akhir. Paloh tampak teguh pada pendiriannya bahwa Nasdem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan dan tak akan mundur diri dari koalisi. Kendati sejumlah pihak mendorong agar Presiden melakukan reshuffle untuk menendang Nasdem dari kabinet. Paloh yakin Jokowi akan menentukan langkah menurut kehendak sendiri. Paloh pun mengklaim tak ada masalah perihal hubungannya dengan Jokowi. Sejak awal mendeklarasikan Anies sebagai capres, Ketua Umum Nasdem itu bilang Jokowi menyambut baik langkah politiknya. Diusungnya Anies sebagai capres Nasdem sangat mungkin menjadi titik puncak perpecahan hubungan Surya Paloh dengan Jokowi. Meski Paloh mengklaim pencapresan Anies sudah mendapat izin dari Jokowi, Presiden sebenarnya tak senang dengan langkah itu. Keretakan hubungan Paloh dengan Jokowi sedianya sudah tampak sejak awal pembentukan Kabinet Indonesia Maju Oktober 2019 lalu. Saat itu, Jokowi tak lagi memberikan kursi Jaksa Agung untuk Nasdem, seperti pada pemerintahan periode pertama. Keretakan ini mungkin berlanjut akibat berbagai gesekan dan dinamika politik. Puncaknya karena pencapresan Anies. Bagaimanapun, sosok Anies selama ini dikenal berseberangan dengan Jokowi. Sangat mungkin Jokowi tak berkenan atas keputusan Nasdem, tetapi tak punya hak untuk melarang. Sementara, Nasdem sendiri nekat mendeklarasikan Anies sejak jauh-jauh hari demi mempersiapkan kemenangan mantan Mendikbud itu dan mengeruk efek ekor jas atau keuntungan dari pencapresan Anies. Keberanian Nasdem mengusung Anies yang menjadi antitesa Jokowi inilah yang membuat Jokowi kelihatannya tidak enak untuk marah, tapi dipendam, marah tapi diam. Disitulah terjadi hubungan yang tidak baik antara Jokowi dan Paloh. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.